Selamat berjumpa dalam seri pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pecahan. Untuk memahami tentang pecahan, mari kita perhatikan ilustrasi-ilustrasi berikut. Misalkan kita memiliki sebuah lingkaran, kemudian lingkaran tersebut kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Apabila salah satu juringnya atau satu bagiannya kita beri warna yang berbeda, misalkan kita beri warna merah, maka nilai dari bagian yang berwarna merah yaitu sebesar 1/4. 1/4 itu artinya atau sama artinya dengan 1 bagian dari 4 bagian yang ada. Kita simak ilustrasi yang kedua. Kita memiliki 2 lingkaran yang sama, yaitu sama besar. Kemudian lingkaran pertama kita bagi menjadi 4 bagian. Sedangkan lingkaran yang kedua kita bagi menjadi 8 bagian. Kita akan mewarnai juring dari lingkaran, baik lingkaran pertama maupun lingkaran kedua yang dengan besar yang sama. Sehingga kita dapatkan bahwa juring dengan warna merah tersebut memiliki besar yang sama. Namun di sini, pada lingkaran pertama, juring berwarna merah itu hanya menutupi 1 bagian. Sedangkan pada lingkaran kedua, juring yang berwarna merah itu menutupi 2 bagian. Sehingga nilai dari juring-juring yang berwarna merah itu kita dapatkan pada lingkaran pertama adalah bernilai 1/4. Sedangkan pada lingkaran kedua bernilai 2/8. Sedangkan kita sudah ketahui bahwa juring yang berwarna merah itu adalah sama. Itu menunjukkan nilai dari pecahan 1/4 itu senilai dengan 2/8. Sehingga kita bisa katakan nilai dari 1/4 sama dengan 2/8. Begitu juga 3/4 sama dengan 6/8. Kemudian kita lanjut dengan membandingkan 2 pecahan. Manakah di antara 2 pecahan berikut yang lebih besar? 2/3 atau 3/4? Di sini kita akan ilustrasikan dengan menggunakan 2 buah persegi panjang yang sama besar. Di mana persegi panjang yang pertama itu akan mewakili pecahan 2/3, yaitu 2 bagian berwarna merah dari 3 bagian yang ada. Sedangkan persegi panjang yang kedua itu mewakili dari pecahan 3/4. Jadi persegi panjangnya kita bagi 4, kemudian 3 bagiannya berwarna merah. Kalau kita lihat sepintas, bahwa warna merah pada 3/4 itu lebih panjang dari 2/3. Namun, bukan hal itu yang kita maksud. Kita akan bagi persegi panjang yang pertama maupun yang kedua dengan jumlah
yang sama dan besar yang sama. Jadi kita bagi kedua persegi panjang tersebut menjadi 12 bagian. Sehingga warna merah pada persegi panjang yang pertama, dia menjadi 8 bagian. Sedangkan warna merah pada persegi panjang yang kedua menjadi 9 bagian. Jadi kalau kita hitung, persegi panjang yang pertama menjadi 8 bagian, persegi panjang yang kedua menjadi 9 bagian. Sehingga kita bisa katakan bahwa 2/3 itu sama dengan 8/12. Dan 3/4 sama dengan 9/12. Dengan hanya memperhatikan pembilang, kita bisa lihat bahwa 9 itu lebih besar dari 8. Sehingga 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Kita ambil contoh yang kedua. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 4/6. Di sini kita tidak menggunakan ilustrasi persegi panjang. Namun kita akan mencari KPK dari penyebut kedua pecahan tersebut. Jadi yang kita cari adalah KPK dari 4 dan 6. Kita akan awali dengan mencari kelipatan 4. Yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30. Ada nilai yang sama, yaitu 12 dengan 24. Namun yang kita cari adalah kelipatan persekutuan kecilnya. Yaitu kita dapatkan KPK-nya adalah 12. Di sini kita akan menemukan sebuah bilangan yang dikalikan menghasilkan 12. Untuk penyebut 4. Jadi 12 itu adalah hasil kali dari 3 kali 4. Sedangkan untuk yang 6, yaitu 12 itu adalah 2 kali 6. Sehingga kita mendapatkan dua buah bilangan, yaitu 3 dengan 2. Dari 3 dengan 2, kita akan gunakan untuk mengalihkan pecahan 3/4 dengan 4/6. Yaitu 3/4 itu sama dengan 3 kali 3 dibagi dengan 4 kali 3. Sehingga kita dapatkan 9/12. Sedangkan 4/6 yaitu 4 kali 2 dibagi dengan atau per 6 kali 2. 8/12. Kita sudah mendapatkan penyebut yang sama, yaitu 12. Maka kita tinggal membandingkan pembilang, di mana pembilangnya adalah 9 dengan 8. Berarti kita bisa simpulkan bahwa pecahan 3/4 lebih besar dari 4/6. Contoh yang lainnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 3/5. Untuk kali ini, kita tidak akan mencari KPK, namun kita akan gunakan dengan cara mengalihkan dari penyebut kedua pecahan tersebut.
3/4 dengan penyebut 4. Dan 3/5 dengan penyebut 5. Di sini 5 itu kita akan kalikan dengan 3/4. Sehingga kita dapatkan 3 kali 5 per 4 kali 5. Sama dengan 15/20. Kemudian untuk yang 4, 3 kali 4 per 5 kali 4. Sama dengan 12/20. Kita sudah mendapatkan penyebut yang sama, yaitu 20. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah dengan melihat pembilangnya, di mana pembilangnya 15 dengan 12. Jadi dari 3/4 dengan 3/5 kita dapatkan bahwa 3/4 itu lebih besar dari 3/5. Dengan memahami dari membandingkan dua pecahan, kita dapat mengurutkan pecahan-pecahan yang lain. Misalkan pada contoh, urutkanlah bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar, di mana bilangannya adalah 1/2, 2/6, 7/15, 12/30. Jadi untuk yang pertama harus kita lakukan, kita akan mencari KPK dari 2, 6, 15, dan 30. Di mana kita dapatkan KPK-nya adalah 30. Kemudian dari 1/2 itu kita akan jadikan penyebutnya 30. Sehingga 2 itu kita harus kalikan dengan 15. Dan 1 dikalikan 15. Sehingga didapat 15/30. Begitu juga untuk 2/6. 6 kita kalikan 5 untuk mendapatkan 30. Kemudian 2 juga dikalikan dengan 5. Sehingga mendapatkan hasil 10/30. 7/15. 15 untuk mendapatkan 30 kita kalikan 2. Sehingga 7 juga kita kalikan 2, kita dapatkan nilai 14. Dan yang terakhir 12/30. Karena penyebutnya sudah 30, kita tidak usah kalikan lagi. Setelah semua penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Di mana pembilangnya adalah 15, 10, 14, dan 12. Kalian sudah tahu mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Jelas di sini yang terkecil adalah 10, kemudian 12, 14, dan 15. Maka kita dapat urutkan pecahan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 2/6, 12/30, 7/15, dan 1/2.